Halo, kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya sendiri Diah Listioningsi, nomor induk mahasiswa saya 64231366, kami dari kelas 64 3D37. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai identifikasi budget biaya pabrik tidak langsung. Apa sih budget biaya pabrik tidak langsung atau factory overhead budget? Ialah anggaran yang merencanakan biaya overhead pabrik perusahaan secara sistematis untuk periode tertentu. Anggaran ini mencakup perencanaan jenis, jumlah dan waktu biaya tidak langsung pabrik, pemeliharaan mesin atau alat produksi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara akurat dikaitkan dengan objek biaya tertentu. Biaya ini mencakup semua beban pengeluaran yang dicatat pada laporan laba rugi perusahaan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan produk atau layanan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Junika Artiana Dani dengan NIM 642322292. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tujuan mempelajari budget biaya pabrik tidak langsung dan jenis-jenis biaya pabrik tidak langsung. Tujuan mempelajari budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama, ada mengetahui apa yang dimaksud dengan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang kedua, ada mengetahui kegunaan budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga, mengetahui data dan informasi untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Yang keempat, mengetahui bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Yang kelima, mengetahui apa saja pembebanan biaya departemen pembantu. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama ada biaya bahan pembantu pabrik adalah bahan yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan proses produksi seperti oli pelumas, solar, bahan bakar, dan sebagainya. Yang kedua ada upah tenaga kerja tidak langsung, yaitu upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung atau karyawan yang bekerja di dalam lingkungan atau ruang gedung pabrik, tetapi tidak ditugasi mengolah bahan mentah dalam proses produksi seperti mandor, supervisor, teknisi, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya analisis anggaran biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama, identifikasi budget biaya pabrik tidak langsung memerlukan analisis mendetail atas semua biaya komponen, seperti biaya kerja tidak langsung, contohnya supervisor, teknisi, perawatan, atau staf kebersihan pabrik. Yang kedua, menghitung atau memperkirakan biaya gunakan data histeris atau memproyeksikan biaya jika tersedia. Hitung sesuai standar biaya per unit produksi atau jam kerja mesin. Yang ketiga, membagi biaya menjadi tetap dan variabel. Biaya tetap adalah tidak merubah dengan tingkat produksi, misal sewa pabrik dan penyusutan. Biaya variabel berubah sesuai volume produksi, misalnya biaya utility atau bahan penunjang. Yang keempat, menggunakan dasar pembebanan biaya overhead tertentu, dasar pembebanan seperti jam kerja mesin, jam kerja tenaga kerja, atau unit produksi. Ini membantu mengalokasikan biaya overhead ke produksi secara adil. Selanjutnya, kegunaan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Anggaran harga produksi maksudnya adalah total biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Anggaran biaya bahan mentah maksudnya adalah salah satu dari anggaran bahan mentah yang merencanakan besarnya biaya bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Anggaran upah tenaga kerja adalah perkiraan tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan produksi bahan atau penyediaan layanan. Anggaran kas adalah perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk suatu periode tertentu.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Ini adalah 1. Anggaran atau budget. Unit yang akan diproduksikan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, jumlah barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu. Semakin besar unit yang diproduksi, maka akan semakin besar biaya overhead pabrik yang dibebankan. 2. Berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik seperti biaya bahan pembantu, standar pemakaian listrik, dan juga biaya lainnya yang ada dalam perusahaan yang masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, khususnya penyusutan terhadap aktiva tetap yang ada dalam lingkungan pabrik. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.